القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara firman Allah dalam Al-Quran yang maknanya diperselisihkan oleh para ulama adalah sebuah ayat yang tercantum di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Al-Ankabut surat yang ke-29 ayatnya 45. Allah berfirman dalam ayat tersebut, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Saya ulangi, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepada wahai Muhammad. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Lalu Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Di antara ayat ini yang jadi perdebatan para ulama adalah kalimat wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah yang paling besar. Apa maksud zikir kepada Allah yang paling besar? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud zikir kepada Allah yang paling besar adalah zikir kepada Allah merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling istimewa. Berdasarkan pernyataan Rasul SAW dalam sebuah hadis, Nabi pernah di hadapan para sahabat mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal fiddati wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Kata Nabi, "Mau gak aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang paling istimewa yang bisa kalian lakukan?" Malah amalan ini, kata Nabi, amalan yang paling Allah cintai. Amalan ini adalah amalan yang bisa mengangkat derajat kalian dengan cepat. Malah amalan ini, kata Nabi, lebih baik daripada berinfak dengan emas ataupun perak. Malah kadang, kata Nabi, amal ini juga lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh kemudian engkau saling membunuh gitu. Apakah engkau yang terbunuh ataupun musuhmu yang terbunuh? Kemudian sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah,
Rasul, tentu kami ingin tahu amal apa itu yang sangat istimewa. Nabi mengatakan, zikrullah. Amal itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Kalau yang dimaksud dengan dan sungguh zikir kepada Allah adalah perkara yang sangat besar, maksudnya zikir kepada Allah merupakan amalan yang paling istimewa. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan dan sungguh mengingat Allah adalah lebih besar, maksudnya adalah firman Allah di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Maksudnya adalah ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatnya Allah kepada hamba tersebut lebih besar daripada ingat hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga dikuatkan dengan sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari dengan riwayat hadis yang sahih. Nabi mengatakan, Allah berfirman, inni ma'adhani abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Lalu Allah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku, kata Allah, akan senantiasa bersama dengan seorang hamba ketika dia terus mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika hambaku mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun, kata Allah, mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Dan kalau hambaku mengingat aku dalam sebuah majelis, maka aku akan mengingatnya di majelis yang lebih baik daripada majelis hambaku tersebut. Maksudnya majelis para malaikat, Pak, gitu. Kan kalau kita, Pak, ingat sama seseorang, belum tentu orang yang kita ingat sama kita, Pak. Kalau kita menyebutkan kebaikan seorang, belum tentu orang yang kita sebutkan kebaikan juga menyebutkan kebaikan kita, Pak. Walaupun dia tahu kita menyebutkan kebaikannya. Malah terkadang muncul ujub dalam diri kita kalau kita sebutkan kebaikan-kebaikan tidak ada pada orang lain. Tapi ternyata Allah tidak demikian, ihwanillah. Allah tidak demikian. Ketika seorang hamba mengingatnya, maka Allah pun akan mengingatnya, menyebutnya, memuliakannya di makhluk atau di hadapan makhluk yang lebih baik dibandingkan makhluk tersebut. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapatnya Imam Ibnu Abbas, di antaranya Imam Rahimahullah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sungguh zikir kepada Allah itu adalah lebih besar. Maksudnya zikir-zikir yang dibaca di dalam sholat, malah termasuk sholat itu sendiri merupakan contoh atau bentuk zikir yang paling mulia dan paling utama. Karena sebelumnya kata mereka yang menyebutkan pendapat ini, Allah tengah berbicara tentang masalah sholat, Pak. Karena Allah mengatakan, dan bacalah Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan didirikanlah sholat. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sungguh zikir kepada Allah adalah sangat besar. Maksudnya sholat di sini kata para ulama. Maksudnya sholat, terutama zikir-zikir yang dibaca ketika sholat. Zikir-zikir yang dibaca ketika sholat merupakan zikir yang paling mulia dibandingkan zikir yang dibaca di luar sholat, Pak. Seperti contoh pernyataan Imam An-Nawawi ketika beliau ditanya atau menyebutkan tentang kapan baca Al-Quran yang terbaik itu, beliau mengatakan ketika di dalam sholat. Karena memang ada perintahnya untuk baca Quran dalam sholat. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran di dalam sholat-sholat kalian. Alhamdulillah, ini pendapat yang keempat, pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang keempat mengatakan wal dzikrullahi akbar, maksudnya adalah dan sungguh Al-Quran itu membacanya, mempelajarinya, terutama mengamalkannya adalah perkara yang sangat agung. Karena di antara nama lain untuk Al-Quran adalah Az-Zikru Ihwan Fillah. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kalimat wala dzikrullah
walaupun berbeda pendapat satu dengan pendapat yang lain masih bisa dikompromikan, Pak. Bisa jadi semuanya benar, karena ayat ini berbicara tentang keutamaan zikir dan utama sholat daripada sholat, baik wajib ataupun sunnah iman fillah. Tapi kalau kemudian tidak dipahami demikian, intinya ayat ini berbicara tentang masalah kemuliaan, keutamaan zikir kepada Allah. Kalau kemudian muncul pertanyaan, terus zikir itu apa? Ternyata iman fillah, zikir itu memiliki makna yang sangat luas. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kita yang cuma hanya memahami zikir adalah sebatas menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan beberapa pernyataan para ulama. Pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan adzikru ta'atullah. Zikir itu adalah, kata beliau, segala macam bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi bukan cuma menyebut subhanallah, alhamdulillah, tapi juga segala macam bentuk ketaatan. Buang dulu dari jalan ketika ingat ini adalah perintah dari Nabi, gitu Pak. Itu pun termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ketaatannya, ikhwan fillah. Atau contoh yang lain, berkata baik, ini pun termasuk zikir kepada Allah, karena berkata dengan perkataan-perkataan yang baik merupakan hal yang diperintahkan oleh Al-Quran, bentuk ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, wa qul li ibadi ayyaqulu allati hiya ahsan, kata Allah. Dan katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berkata dengan perkataan-perkataan yang terbaik. Bukan cuma baik, tapi terbaik. Kata sebagian para ulama, maksudnya adalah perkataan yang bukan cuma sekedar benar, tapi juga memiliki nilai seni yang lebih mulia, atau memiliki hal yang lebih indah dibandingkan kalimat yang lainnya, Pak. Contoh sederhana, Nabi SAW sering menyebut anak-anak kecil dengan kalimat ya bunayya, bukan ya ibni. Ibni dengan ya bunayya sama-sama artinya wahai anakku, Pak. Tapi ya bunayya itu mengandung kecintaan yang lebih, sayang yang lebih, gitu Pak. Malah ada penghormatan juga yang luar biasa. Lebih sopan lah bahasa kitanya, gitu Pak. Lebih sopan nih alhamdulillah. Nah, Allah meminta kita untuk ketika ngomong dengan perkataan yang paling sopan kalau bisa, Pak. Ke istri kan kita bisa, ke istri, ke pasangan kita bisa mengatakan kamu, hei kamu ambilin air minum dong, boleh. Tapi ketika kita ganti dengan kalimat yang lebih memuliakan, penuh kecintaan, ini lebih indah dan lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Contoh mungkin dengan mengatakan wahai istriku, wahai sayangku, gitu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari baik mengatakan Rasul sendiri pun ketika manggil Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun sebagai pelaku mendhaifkan kisah ini, beliau pernah menyebut Aisyah dengan sebutan ya Umairah, wahai orang yang kalau malu pipinya kemerah-merahan. Ini merupakan bentuk kecintaan. Malah dia mengatakan Rasul itu sering manggil dengan kalimat ya Aish, wahai Aisyah, gitu. Kayak semacam singkatan, tapi singkatan kecintaan, Pak. Karena ketika digelari dengan gelar-gelar yang buruk, justru itu merupakan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian bikin landihan, gelaran ke orang yang lain dengan landihan-landihan yang buruk. Ini termasuk zikir kepada Allah. Berikutnya kemudian ada pernyataan yang lain. Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan adzakiru lillahi man ata'a Allah. Orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan pernyataan Ibnu Abbas, kalau zikir adalah segala macam bentuk ketaatan. Karena orang yang zikir adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri juga mengatakan udzurullaha fima ahalla wa harrama. Zikir kepada Allah adalah ketika Anda ingat dengan apa yang dihalalkan Allah dan diharapkan sama Allah. Maksudnya menghalalkan apa yang Allah halalkan
dan mengharapkan apa yang Allah harapkan juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah. Kemudian juga pendapat yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kullu ma takallama bihi lisanu wa tasawwaruhu al-qalb mimma yuqarribu ila Allah fa huwa min adz-dzikri. Segala hal, segala sesuatu yang diucapkan oleh lidah dan hati ikut hadir pada saat tersebut dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan zikir fillah. Jadi singkatnya, sederhananya, zikir itu adalah ibadah. Ibadah itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk juga yang sedang kita laksanakan hari ini, termasuk bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kemuliaan, sebuah kenikmatan. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan zikir yang tadi kita bacakan juga bisa kita dapatkan fillah. Karena saat ini kita pun sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.